Dan kegelapan itulah yang kemudian muncul dalam bentuk tanda besar pertama kiamat, yaitu ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet kita selama 40 hari 40 malam. Tapi bagi orang beriman, ketika dukhan terjadi, di balik kesulitan-kesulitan yang kita akan alami, sesungguhnya berlakulah ayat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Karena itulah titik terakhir posisi ya, sistem kebatilan ini ya, bisa menyombongkan dirinya ya. Dan selanjutnya adalah giliran Allah Ta'ala mengizinkan kembali kita orang-orang beriman ini ya, memegang tampuk kepemimpinan di muka bumi ini, insyaallah Ta'ala ya. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu telah menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya di akhir zaman akan datang satu kondisi di mana fitnah itu begitu banyak sehingga digambarkan bahwa dunia menjadi kaqita'il lailil muslim, menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan bila era itu sudah datang, ternyata kegelapan yang kita alami, fitnah yang kita alami tidak semakin berkurang, tetapi dia akan semakin meningkat. Dan peningkatan itu akan mencapai titik di mana awalnya kita mengalami fitnah-fitnah yang bersifat maknawiyah, tetapi pada titik tertentu Allah Ta'ala akan mendatangkan fitnah yang bahkan bersifat hissiyah. Hissiyah itu artinya physical. Jadi kalau gelapnya tadi sifatnya maknawi, nanti gelapnya sifatnya fisikal. Benar-benar kita akan masuk dalam kegelapan. Dan kegelapan itulah yang kemudian muncul dalam bentuk tanda besar pertama kiamat, yaitu ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet kita selama 40 hari 40 malam. Tapi bagi orang beriman, ketika dukhan terjadi, di balik kesulitan-kesulitan yang kita akan alami, sesungguhnya berlakulah ayat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Karena itulah titik terakhir posisi ya, sistem kebatilan ini ya, bisa menyombongkan dirinya ya. Dan selanjutnya adalah giliran Allah Ta'ala mengizinkan kembali kita orang-orang beriman ini ya, memegang tampuk kepemimpinan di muka bumi ini, insyaallah Ta'ala ya. Kita mulai dengan slide pertama. Umat Islam sedang mengalami babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Dan seperti yang pernah kita bahas di majelis ini, Nabi Muhammad SAW telah meringkas perjalanan sejarah umat Islam sejak dari awal beliau diutus sampai berakhirnya umur umat Islam, yang kesimpulannya ternyata jumlah babak, jumlah periode, jumlah fase yang akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya hanya ada 5 babak ya. Dan kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keberapa? Babak keempat ya. Bayangkan jumlah babak cuma 5, kita sudah di babak keempat. Karenanya benarlah firman Allah Ta'ala, la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat ya. Akhir sudah semakin dekat ya. Dan saudaraku rahimakumullah, uniknya hadis ini membicarakan pergantian periode kepada periode berikutnya, dikaitkan dengan pergantian karakteristik atau kondisi kepemimpinan. Dan ternyata babak keempat yang sedang kita jalani sekarang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai babak mulkan
Jabariyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan kalau Anda pelajari baik-baik, penyebutan babak keempat ini merupakan sebutan yang paling buruk bagi semua babak-babak lainnya dibandingkan babak-babak lainnya, ya. Jadi artinya apa? Semua kita yang duduk di sini adalah produk babak keempat. Kita ini semua orang-orang yang nggak pernah merasakan kepuasan dengan kepemimpinan yang hadir. Nggak pernah kita merasakan kepuasan. Dan itu wajar. Kenapa? Nabi bilang ini babak mulkan Jabariyah. Jadi jangan bermimpi di babak ini bisa merasakan kenikmatan kepemimpinan. Nggak ada. Kalau mau bicara lebih tandas lagi, di babak keempat ini, we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin.